sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam dimensi iman Kristiani. Terus menjelajah, menggali kebenaran dalam gairah, memahami semua dengan berimbang. Menikmati berkat-berkat Tuhan yang limpah secara bertanggung jawab dan benar. Itu menjadi gairah kita, saudaraku yang kekasih. Ya, kali ini kita akan memikirkan tentang seorang perempuan pendarahan yang sembuh. Bagaimana kisah ini menjadi satu kisah yang dicatat Injil cukup spektakuler. Namun sebelum kita lanjut saudaraku, kita lebih dulu berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, karena kami boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan dan firman hidup yang mencerahkan. Karena itu kami berdoa, Tuhan tolong pimpin kami dalam tiap perjalanan keseharian kami, supaya hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Berkati sertai kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudaraku, kalau kita memperhatikan apa di dalam Alkitab, berbagai peristiwa, penting membaca semuanya. Begitu juga misalnya peristiwa soal mukjizat. Kita nggak bisa membaca sepotong bagian ini lalu menyimpulkan mukjizat seperti ini misalnya ya. Kesembuhan seperti ini. Karena ada banyak bagian-bagian di Alkitab tentang Tuhan menyembuhkan, tetapi proses dan cara yang sangat berbeda-beda. Kekayaan yang luar biasa yang mestinya harus digali bersama. Nah, bagaimana kita memikirkan di dalam bagian ini ayat 25 sampai 34 dari Markus 5. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapakah yang menjamah jubahmu? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atasnya tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus hati memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudaraku yang kekasih, ini menjadi menarik. Ada peristiwa di dalam pelayanan Yesus ketika Yesus ditaruh di dalam kisah Markus mengusir roh yang digerasa, lalu membangkitkan anak Yairus ya, dan kemudian ada seorang perempuan pendarahan yang disembuhkan. Menjadi menarik kalau kita pikirkan apanya saudara adalah peristiwanya. Nah, bagaimana di dalam peristiwa ini kemudian ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan, sudah berobat saudara yang kekasih. Namun dia sudah berobat 12 tahun, bukan sembuh malah makin parah. Tetapi bukan itu saja. Harta bendanya habis dipakainya untuk membiayai pengobatannya. Ironi, harta habis, penyakit tak juga kunjung sembuh. Sesuatu yang menyedihkan bukan? Karena itu istilah orang sudah jatuh ketiban tangga pula. Nah, inilah kira-kira yang dialami oleh perempuan yang mengalami pendarahan yang cukup parah ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika orang sudah kehabisan harta bendanya, penyakitnya sudah juga sembuh, tabib sudah didatangi silih berganti, tapi tak ada harapan. Bayangkan betapa sangat amat menderitanya dia, tetapi sekaligus betapa amat sangat inginnya dia untuk bisa segera lepas dari penderitaan yang ada. 12 tahun bukan waktu yang pendek, tapi itulah yang dialaminya. Sehingga bukan saja kesehatan yang hilang, ekonominya pun ikut hilang. Ini menyatu menjadi sebuah
rasa frustrasi yang besar terhadap kehidupan yang dijalaninya. Masa depan pasti terlihat gelap dan tidak ada harap di sana. Mau apa lagi? Karena pertama harapan untuk berobat sudah habis karena uang sudah habis. Bagaimana lagi berbicara tentang masa depan? Oleh karena itu, kerja pun dia tidak akan maksimal. Oleh karena itu, apapun tak lagi bisa dilihatnya sebagai sebuah perencanaan untuk masa depan. Kegagalan, gelap, itu yang tampak olehnya. Tetapi menjadi menarik saudara ketika kemudian di dalam satu kisah yang didengarnya tentang Yesus, maka ia memberanikan diri untuk mulai mencari tahu di mana Yesus mengajar. Berita tentang ajaran Yesus sudah beredar di mana-mana, tentang apa, tentang mujizat, sudah banyak rupanya yang mendengar. Maka kali ini dia datang. Tetapi saudara-saudara, ada banyak orang di sana, pendarahan bukan isu sederhana bagi seorang perempuan. Ya, dan lagian kalau dia sedang pendarahan dan kalau suatu waktu itu keluar, lalu dia ada di antara kerumunan orang, itu kan jadi najis. Jadi posisinya tentu menjadi tidak mudah. Sehingga dia nggak berani face to face atau datang dan bicara terbuka. Situasinya tidak memungkinkan, saudara. Tetapi yang menarik di situasi tidak memungkinkan tadi itu, karena standar nilai agama, ya, orang pendarahan itu kan kalau datang menstruasi itu dianggap najis. Nah, kalau tiba-tiba kambuh di situ lalu kelihatan, itu kan jadi kegegeran yang luar biasa. Maksud hati mau disembuhkan, bisa jadi sebaliknya yang terjadi, orang mencaci makinya. Tetapi yang menjadi menarik, saudara, situasi yang pelik yang dihadapi oleh perempuan ini tak membuat dia menyerah. Tak ada alasan untuk berhenti. Ia tetap maju. Lalu apa yang dilakukannya? Menarik. Maka di tengah kerumunan orang yang banyak itu, ia memegang jubah Yesus dan berkata, "Aku yakin kalau ku pegang jubahnya, aku akan sembuh." Entah dari mana datang logika ini. Tapi bisa dipahami, pasti sudah beredar kisah betapa luar biasanya yang Yesus kerjakan. Maka pasti akan ada yang bilang, pegang jubahnya saja. Wah, jangan gitu, kadang-kadang kamu belum ketemu saja cuma dia ngomong bisa sembuh loh. Wah, luar biasa. Nah, saya mulai membayangkan saudara ya, apa yang dilakukan Yesus yang memang benar, tapi cerita beredarnya pasti lebih lagi luar biasanya, bukan? Plus. Oleh karena itulah sebetulnya apa yang ada di dalam benak si wanita ini, kalau kita rekonstruksi situasi saat itu, menjadi logis sih. Maka dia menaruh harap yang luar biasa. Tetapi yang menjadi luar biasa itu pula adalah percaya bahwa itu bisa terjadi. Itu pun jadi hebat. Namun jangan lupa dia punya modal besar. Memang sudah menderita 12 tahun dan tidak ada harap lagi. Mau kemana? Nah, realita terhadap seperti ini yang perlu kita pelajari. Lalu dia maju. Mengambil keputusan bulatnya. Lumpuhnya pengharapan, pahitnya pengalaman membuat orang itu bisa kuat pada sesuatu. Karena tinggal satu-satunya harapan dalam kesembuhan, ya Yesus ini. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, ia memegang jubah Yesus. Dan apa yang terjadi? Ia merasa penyakitnya sembuh. Perhatikan pertama, tidak ada diskusi dengan Yesus. Tidak ada pertanyaan. Satu pihak kadang, maukah kau sembuh? Orang yang gak minta pun ditawarin. Satu pihak, tolonglah aku. Ada orang minta tolong lalu disembuhkannya. Tapi orang ini tidak. Dia pegang jubah itu. Dan dia sembuh pula. Jadi sebetulnya apa metode kesembuhan dari Yesus? Nggak ada ukurannya itu. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Karena bukan metodenya yang penting. Adalah Tuhannya, Tuhan mau bikin apa enggak, kan itu persoalannya. Nah, oleh karena itu ketika kemudian dia sudah menjadi sembuh, Yesus mengajukan pertanyaan kepada para muridnya. Siapa yang memegang jubahku? Kenapa? Karena dikatakan agak menarik di sana, menjadi tidak lazim dalam ukuran Alkitab. Karena dikatakan bahwa dia merasa ada sesuatu yang keluar dari dirinya. Ada tenaga yang keluar dari dirinya. Yesus merasa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Emang tenaga Yesus bisa dicuri? Mistis kan ya? Bisa disedot apa? Saya kira membaca ini, jangan kemudian kita membacanya dengan terminologi yang salah. Ini mau menuturkan kisah itu secara naratif saja kita membaca, ada sesuatu yang keluar. Ketika dia bertanya, apakah kemudian dia tidak tahu? Terlalu sulit membayangkan itu, bukan? Masa dia tidak bisa mengontrol tenaga yang keluar dari dirinya?
Dan yang ketiga, apakah tenaga itu bisa ditarik atau memang dia yang mengirimnya? Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau bisa ditarik berarti ada orang yang mencuri tenaganya. Artinya, Yesus punya kekuatan magis yang kalau ditarik, keluar dari dirinya. Ya. Tetapi mau mengatakan, bagaimana kuasa itu dinyatakan kepada si perempuan yang percaya itu? Dan Yesus bertanya, bukan kepada ketidaktahuan, tapi menjadi sebuah pernyataan yang kemudian kelak akan kita lihat menjadi kesaksian yang hebat dari perempuan yang pendarahan itu. Maka muridnya menjawab seperti biasa, "Guru, ini orang rame. Siapa lagi yang pegang-pegang jubahmu itu? Mana kita tahu?" Sama seperti ketika anak-anak kecil datang, jangan ganggu guru. Sama ketika memberi makan 5.000 orang. Mau gimana kasih makan, nggak ada makanannya. Spontan dari para muridnya, saudaraku, terhadap situasi yang ada. Ingat percakapan dengan perempuan Samaria? Tidak ada yang nanya perempuan itu siapa dan urusan apa. Mereka hanya konsen untuk makan siang. Sehingga waktu Yesus nggak makan, mereka bilang apa? Siapa yang kasih makanan? Padaku ada makanan yang tidak kalian kenal. Melakukan pekerjaan Bapakku. Ya, mengerjakannya sampai selesai. Nah, kalau kita melihat dari dialog-dialog itu, belajarlah kita untuk melihat dan mengerti. Bukan dia tidak tahu apa yang akan dikatakannya. Itu dikatakan pada peristiwa dia memberi makan 5.000 orang. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Tapi dia pertanyakan pada murid. Sama. Yesus tahu yang terjadi. Tahulah, mana mungkin tidak. Lalu bagaimana tenaga itu keluar? Memang dia memberikannya. Lalu kenapa dia ajukan pertanyaan? Karena dia mau. Semua muridnya belajar dan orang yang ada di sana. Nah, oleh karena itu saudara, tidak ada sesuatu terjadi atas dirinya di luar kendalinya. Yesus berkuasa atas dirinya. Ya. Ia mengerti. Nah, jadi semangat ini harus kita teropong dulu dengan membandingkan berbagai peristiwa-peristiwa. Maka ketika tenaga itu yang disebut tenaga keluar, kuasa yang keluar dari dalam dirinya dan orang perempuan itu mengalami kesembuhan. Artinya Yesus memberi kepada dia kesembuhan, menghargai ya terhadap sikap perempuan itu yang menyatakan percayanya dengan cara yang luar biasa. Cukup dengan memegang jubahnya. Sebetulnya itu kepercayaan menjadi satu kepercayaan yang ekstra terhadap Kristus. Karena sampai dia percaya jubah Yesus pun berkuasa. Padahal jubah itu tidak pernah berkuasa. Yang berkuasa adalah Yesus. Lewat media jubah yang dipegangnya itu. Karena satu waktu dia bisa menyembuhkan orang buta dengan tanah yang diulek-ulek pakai ludah. Satu waktu dia cukup berkata pada orang lumpuh dan berjalanlah. 1001 cara, bukan? Kuasa adalah dia. Kesembuhan itu adalah dia. Tapi dia bisa memakai media cara yang berbeda-beda. Jangan sampai Anda terjebak medianya lalu berpikir kalau sudah begini pasti dapat begitu dan seterusnya. Seringkali kita menjadi salah kaprah dalam hidup ini. Lalu berkutat kepada pegangan media yang salah. Alat yang kita menjadikan ukuran bahkan kemutlakan. Ini kegagalan banyak orang Kristen. Nah, kita tidak boleh di sana. Nah, oleh karena itu, apa yang terjadi saudara menjadi sangat menarik untuk kita pikirkan. Menjadi sangat menarik untuk kita saksikan. Bagaimana kemudian perempuan itu mengalami rasa semacam ketakutan karena Yesus bertanya. Rupa-rupanya tanpa cuaca suara itu cukup keras begitu ya. Sehingga menjadi cukup menarik perhatian. Lah oleh karena itu, ya, perempuan itu yang mengetahui apa yang sedang terjadi, lalu dia datang dan jadi takut, gemetar, tersungkur di depan Yesus dan berkata dengan tulus. Ini menarik ya. Dia gemetar, dia gentar. Karena Yesus tahu apa yang terjadi. Dan dia merasa memang dia melakukan sesuatu yang tidak lazim. Seperti orang mencuri barang saja, kan begitu ya? Seperti itulah dia mencuri mujizat dari Yesus. Kan seakan-akan begitu. Mencuri kesembuhan dari itu. Ini kan jadi kacau balau, saudara. Tapi dia ketakutan dan gemetar karena ternyata Yesus tahu. Maka dia terpuruk dan tersungkur. Dengan tulus dia kasih tahu semua cerita itu. Kenapa dan bagaimananya. Saudara, saya suka kata tulus yang ditaruh di sana oleh Markus. Mau menggambarkan bagaimana perempuan ini tidak menyembunyikan apapun untuk disampaikan. Dan tidak menyembunyikan motifnya melakukan. Semua dia ungkapkannya, disampaikannya. Dalam harap belas kasihan dari Tuhan tentunya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. Perempuan ini memegang jubah Yesus. Keluar tenaga dari Yesus. Ingat lagi, tidak mungkin keluar tanpa diketahui. Yesus memberikannya.
Bagaimana kita bisa sampai asumsi Yesus memberikan? Nah, kita baca ke bawahnya kan begitu ya. Nah, maka waktu itu ketika perempuan itu datang dan menyatakan diri, maka dikatakan Tuhan Yesus apa? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Lah. Kok sembuh dari penyakit? Yang tadi dia sembuh kan katanya. Perasaan perempuan itu sudah sembuh. Tetapi Yesus mengatakan sembuhlah dari penyakitmu. Tetap saja finalitas ada di tangan Kristus, bukan? Itulah yang menarik, saudaraku. Pergilah dengan selamat. Selamat apanya? Selamat jalan. Selamat di jalan. Pergilah dengan selamat, kasih karunia yang diberikan kepada dia. Dan sembuhlah penyakitmu, bonus yang didapatnya. Tidak ada apapun yang terjadi yang Yesus tentu tidak tahu, bukan? Yang mau menjadi catatan penting. Jangan buat ini menjadi magis. Memegang sapu tangan orang suci. Oh, mungkin kalau nanti saya mati jadi orang yang suci, top cincin saya misalnya ya, atau jam saya yang nggak ada harganya ini dipegang orang karena ini menjadi sangat berharga. Mengingat ini pernah dipakai oleh pendeta Bigman Sirait. Hehe. Ironis ya. Tetapi orang memang bisa begitu sih. Kalau dibangun suasana nuansa mistis itu. Maka tiap kerajaan, tiap kisah, tiap suku punya entah tongkat, entah pedang, entah tombak, entah belati, pisau, dan seterusnya. Sebagai benda pusaka, benda keramat, entah keris, dan seterusnya. Ini yang saya mau katakan, orang Kristen jangan terjebak di situ. Karena Alkitab tidak ajarkan itu. Ingat finalitas kesembuhannya. Yesus menatap dia dan berkata, kau anakku selamat, pergilah. Dan kau sudah sembuh. Jadi selamat dan sembuh pada akhirnya bukan fenomena pegang jubah, lalu jubah ini menyembuhkan. Tidak, saudara, itu yang menjadi perlu. Tetapi apa yang bisa kita belajar dari sini? Pertama, kita memang bisa belajar. Ada seorang perempuan yang begitu luar biasanya. Di dalam keimanannya, di dalam percayanya akan apa yang Yesus bisa lakukan. Dan dia bertindak. Ketika Yesus tidak berkata-kata, dia bertindak. Ketika Yesus tidak memberi, dia memegang jubah itu dan percaya. Sembuh. Maka sembuhlah dia, karena dia tidak merasakan lagi penyakitnya. Ya. Tapi finalitas sembuh itu justru dari Kristus. Ketika Tuhan bilang sembuh dan pergilah. Ya. Tentu dia merasakan, pasti mungkin tadinya ada sakit perasaan begini, perasaan gitu, hilang. Ih, aku udah sembuh loh. Yes or no-nya, tentu perlu pembuktian medis, bukan? Tanya tabib. Tapi tidak perlu lagi tanya tabib, karena Yesus sudah bilang sembuhlah dan pergilah. Nah, tapi sikap iman ini loh, yang mau datang kepada Tuhan dan mau mencari kebenaran. Sikap iman ini loh, yang harus dibangun dalam kehidupan orang percaya. Sikap iman seperti ini harus ada pada hidup kita. Sikap iman seperti ini harus menjadi semangat kita. Jangan terlalu cengeng dalam hidup ini, saudaraku. Jangan gampang menyerah. Orang Kristen terlalu gampang menyerah dalam kehidupannya. Terlalu cengeng dalam keimanannya. Lihat perempuan itu. Harap yang kuat itu. Dipegangnya teguh. Iya, Tuhanku. Ini menjadi bagian penting dalam sikap keimanan kita sebagai orang percaya. Supaya kita bisa menjalani hari-hari kita. Memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Dan kita tidak menjadi salah, saudara. Karena itu renungkanlah, pikirkanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita penuh dengan kegairahan. Jalanilah hari-hari kita seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga hidup kita tepat arah. 12 tahun tak jadi masalah. Karena Kristus ada dan menyatakan kasih. Perempuan itu pergi dan bertindak benar. Ingat, Yesus tidak berbicara pada dia. Ingat, ia tidak memohon kepada Yesus hadapan muka demi muka. Dia nggak punya keberanian karena situasinya. Ingat, dia sangat percaya, memegang jubahnya saja sembuh. Dan dilakukannya. Iman memerlukan sebuah tindakan. Tetapi ketika dia pegang, ingat lagi juga. Bukan soal jubah itu memberikan kesembuhan. No! Karena pada akhirnya Yesus berbalik dan berkata, sembuhlah. Ya, jadi jangan jubahnya. Tapi sikap iman, sikap dari seperempuan ini yang dijalankannya, mestinya menjadi sikap iman kita. Apa yang kau percaya dalam bertuhan? Kalau kau percaya Tuhan menjagamu, kalau kau percaya Tuhan melindungimu, tapi kenapa kau hidup penuh ketakutan? Kita ini suka lucu ya, Tuhan memelihara kita dalam segala perkara. Tuhan akan mencukupkan kita
Saya sering dengar orang-orang kalau pelayanan jadi membingungkan. Tapi kalau sudah urusan uang nggak cocok, kurang, ribut. Ya, orang bisa pindah sana, pindah sini, urusan gaji. Dalam soal konteks pelayanan ini saya bicara misalnya dari gereja ke gereja. Tapi selalu bilang Tuhan pelihara kita. Jadi saya nggak ngerti antara Tuhan pelihara dan realita pemahaman dia dipelihara Tuhan itu. Saya nggak menemukan benang merahnya. Kalau Tuhan pelihara kita, beretika lah yang tinggi. Jangan menodai diri. Jangan mendowngrade harga diri kita. Berjalan-jalan Tuhan. Kalau memang kau percaya Tuhan pelihara, memang Tuhan pasti pelihara. Tapi jangan kau langgar apa yang kau katakan dalam tindakan yang salah. Ini yang penting. Nah, jadi apa yang dilakukan si perempuan yang pendarahan? Luar biasa. Kita patut memberi 2, 4, 8 jempol kalau ada ya. Dia tunjukkan sikap iman yang hebat. Oleh karena itulah Yesus memuji dia. Pergilah dengan selamat. Kau sudah sembuh. Nikmati itu. Nah, dari bagian kedua kita juga melihat apa yang dikatakan dari sisi Yesus. Yesus bukan tidak tahu apa yang mau dilakukannya. Ingat pembanding peristiwa ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Dia tanya pada murid-muridnya, beri mereka makan. Di sini nggak ada makanan. Murid-muridnya kelabakan. Tapi bukannya Yesus tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Dia tahu. 5 roti 2 ikan tuna didoakan mereka diberi makan. Saudara-saudara, Yesus selalu ingin kita peka terhadap tiap situasi. Memahami apa yang terjadi. Sehingga ketika murid ditanya, ada yang memegang jubahku, sepertinya ada tenaga yang keluar dari aku. Aduh, orang banyak gini mana bisa ngerti sih? Siapa yang megang-megang? Paralel peristiwa perempuan Samaria. Mereka kasih makan. Padahal Yesus baru ngomong dengan perempuan Samaria. Pertama, Rabi tidak boleh ngomong dengan perempuan di tengah jalan. Kedua, apalagi pria Yahudi dengan perempuan Samaria. Ini Rabi pula si pria ini kan, yaitu Yesus. Dan yang ketiga, mana boleh melintas daerah orang Samaria. Kesalahan beruntun dilakukan. Tapi heran murid tak tertarik untuk membicarakan ada apa diskusi dengan perempuan itu, soal apa. Mereka lebih tertarik dengan makan siang yang memang sudah tersedia. Sampai Yesus bilang, kau bilang ada 4 bulan lagi musim menuai. Aku bilang sekarang. Kau cuma mau bicara makan siang. Ini jiwa lebih penting. Itu loh. Nah, ini kalau kita melihat bukan Yesus tidak tahu, tapi lagi-lagi murid gagal mengerti. Persis seperti kita sebagai gereja masa kini. Yang selalu gagal mengerti apa yang maunya Tuhan. Kita selalu sibuk dengan maunya kita. Analisa kita, pikiran kita. Bukan kehendak Allah. Ajaran pun begitu. Apa yang jemaat mau dengar? Kasih. Apa yang mereka inginkan? Khotbahkan. Tapi bukan apa yang mereka butuhkan. Apa yang mereka butuhkan itu yang mestinya diberikan. Anak-anak kita selalu pengen makan permen. Tapi mereka nggak butuh permen. Mereka butuh sayur. Tapi mereka nggak ingin sayur. Sehingga kita seringkali harus dengan berbagai cara. Kalau perlu mendisiplin dia. Supaya makan sayur. Karena itu dia butuhkan. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih. Jangan sampai salah menempatkan diri kita. Di dalam sikap beriman kita kepada Tuhan. Sebagai Yesus juga jangan sampai salah. Untuk memahami tiap peristiwa yang ada. Belajarlah peka. Yesus peka kepada situasi perempuan Samaria. Dilihatnya. Apa yang terjadi dengan perempuan Samaria. Yesus peka pada perempuan pendarahan. Dilihatnya dan diketahuinya apa yang terjadi. Ia kepala gereja care pada semuanya. Oleh karena itu, jangan magis, jangan mistis. Tapi mengerti dengan realistis dalam kebenaran firman yang utuh. Sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang seharusnya kita pikirkan dalam kehidupan keimanan kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Bagaimana kita bergumul akan kebenaran itu. Sehingga hidup kita boleh menyenangkan Tuhan kita. Perempuan, pendarahan, mencuri mukjizat, tentu quote and quote. Tapi tindakannya sangat hebat. Yesus kecolongan? Enggak. Dia mengatur dan dia tahu apa yang terjadi. Ia kepala gereja yang peduli. Karena itu apapun pergumulan saudara, apapun persaudaraan saudara, jangan pikir Tuhan tidak tahu. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau pikirkan? Jangan pikir Tuhan tidak tahu. Dia tahu semuanya. Lalu kalau kau bilang, kalau memang dia tahu aku sakit, kenapa aku tidak disembuhkan? Kau yang tidak tahu kenapa kau tidak disembuhkan. Siapa yang tahu itu kalau itu proses dalam pembentukan hidupmu? Jangan marah-marah. Kenapa kau marah padahal itu kau butuhkan?
Tapi aku tahu kau tidak ingin dalam kesusahan, kau tidak ingin dalam kesulitan, kau tidak ingin dalam kesakitan, kau ingin semuanya lepas dan bebas, bukan? Tapi kau lupa, mungkin itu yang kau butuhkan. Bukan Yesus tak bisa menolong orang itu lebih awal. Dan bukan Allah di surga tak bisa menyembuhkan orang itu, sehingga harus menunggu 12 tahun menderita dan hilang harta bendanya. Tapi memang itu dibutuhkannya untuk kemudian dia menerima anugerah selamat dari Yesus Kristus, sehingga dia mempunyai pengharapan hidup depan yang luar biasa. Tapi kan uangnya nggak ada, Pak. No, bukan itu urusannya. Sekarang semua perspektif hidupnya, pandangannya tentang hidup sudah berubah, mengarah dan mengikut kepada Kristus. Di dalam Yesus itu aku akan dapatkan apapun yang menjadi kebutuhan dalam hidupku. Kegairahan, pertemuan, pengenalan akan Tuhan, itu menjadi keuntungan yang tak terbilang. Nah, inilah seharusnya yang kita pikirkan, saudara. Ini yang seharusnya kita jalani dalam hidup iman percaya kita. Ayo kita belajar melakukan itu, supaya kita bisa membedakan mana yang kita inginkan dan mana yang kita butuhkan. Maka di dalam konteks ini, seperti yang saya sudah katakan, tahulah kita bagaimana Tuhan membentuk si perempuan pendarahan. Dan akhirnya sikapnya yang pas membuat dia menjadi tangguh dalam kehidupan. Dia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Bukan sekedar kesembuhan itu saja, keselamatan yang Tuhan berikan. Ya, ingat kita sudah bicara 10 orang kusta. 10-10-nya sembuh. Hanya satu yang kembali mengucap syukur. Hanya satu yang dikatakan, imanmu menyelamatkan engkau. Ingat, imanmu sudah menyembuhkan engkau, sudah menyelamatkan engkau. Bukan iman langsung sembuh, bukan. Iman kepada Allah, bahwa Allah bisa menyembuhkan itu ada. Nah, Allah yang membuat kesembuhan. Jadi bukan iman yang menyembuhkan. Tolong ini harus hati-hati dulu. Jadi iman itu mengarah kepada sumber kesembuhan. Allah sumber kesembuhan memberikan kesembuhan berdasarkan kerelaan kehendaknya. Imanmu akan mampu menerima apapun. Itu juga Paulus. Sehingga waktu nggak sembuh, dia pun tahu. Dengan iman dia berkata, di dalam kelemahanku nyata kekuatanmu. Jadi jangan dipaksakan ya. Apalagi saya suka bilang, bukan antara iman dan sugesti. Aku pasti sembuh, aku begitu. Loh. Kalau Tuhan mau kau sembuh, enggak ngomong pun kau bisa sembuh. Perempuan itu memegang jubah Yesus pun sembuh. Jalankan saja bagianmu hari-harimu. Dalam percayamu, sikapmu yang utuh. Maka percayalah kemenangan menantimu di hari-harimu. Mujizat itu akan nyata dalam hidupmu. Tapi ingat, bukan mujizat seperti yang kau pahami selama ini. Bagaimana dia membentukmu sehingga kau tahu apa kebutuhanmu dan arah hidup. Puji Tuhan, kesembuhan ada pada perempuan pendarahan. Tetapi tidak menjadi terlalu penting. Karena yang terpenting ternyata itu membawa dia pada pengenalan yang benar. Keselamatan didapatkannya. Semoga itu kerinduan kita. Amin. Kita berdoa, saudara. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman itu. Ajar kami terikat mengarah kepadamu dalam langkah, sehingga hidup kami menyenangkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhan menolong kami untuk bisa memilah menemukan mana yang menjadi keinginan, kebutuhan dalam keberimanan kami. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, sampai di sini pertemuan kita. Klik selalu www.reformata.com. Akses berbagai hal berita yang saudara butuhkan. Download khotbah, baik VCD maupun CD dan berbagai tulisan. Tuhan menolong saudara, Tuhan memberkati saudara. Sampai bertemu kembali. Shalom.